Nggak gemim kalau di Indonesia Timur tuh gemim di daerah Manado itu. Sorry ya, gereja saya nggak mengenal bahasa roh. Gereja saya nggak mengenal bahasa roh. Kalau Anda tidak mengenal bahasa roh, itu gerejamu gereja sesat. Kalau di gereja karismatik terkenal sekali dengan pelepasan ya. Ya. Bahkan orang yang sudah dibaptis bisa pelepasan berkali-kali karena katanya belum bersih lah, berkaitan kadang dengan roh atau kutuk keturunan lah. Apakah mungkin ya masih ada hal-hal seperti itu ketika kita sudah dibaptis? Betul. Baptisan itu kan meterai. Ya. Begini, orang itu ada orang yang mengaku Kristen. Dia sudah dibaptis, tapi sering kerasukan. Itu karena imannya lemah. Artinya dari dirinya sendiri tidak mampu melawan hal-hal yang seperti itu. Makanya dia butuh dilepaskan dengan bantuan siapa? Iman. Makanya Alkitab bilang apa? Saling tolong menolonglah yang satu dengan yang lain. Saling tolong menolong dalam hal itu juga. Saling melepaskan yang satu dengan yang lain. Imanku berdampak bagimu, imanmu berdampak bagi saya, yang mendatangkan kebaikan. Gitu. Kalau memang dia menghidupi imannya dengan sungguh-sungguh, ya kalau dia mengaku beriman tetapi ya seperti itu, artinya dia tidak beriman. Gitu. Jadi pelepasan itu tidak salah. Oh, tapi dia sering ikut pelayanan, mendoakan orang gitu loh Kak. Gimana? Ya, orang mau dipendeta sekalipun dia berdiri di mimbar, banyak yang kerasukan. Artinya dia tidak imannya tidak kuat. Gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi memang berarti boleh ya pelepasan berkali-kali meskipun kita sudah dibaptis gitu ya? Ya boleh, roh jahat itu boleh diusir. Pelepasan itu kan untuk mencegah roh itu bermanifestasi. Oh, oke. Agar si roh jahat itu jangan apa? Nah, coba di 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Lukas 4 ayat 6 dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi dunia ini kemegahannya itu milik iblis. Oh. Itu punya iblis. Jadi jangan terlena dengan kemegahan dunia ini. Itu punya iblis. Makanya iblis bilang, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, kepada Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki, kata iblis itu. Jadi jangan heran orang pintar, orang kaya itu bisa dari iblis. Orang hebat, orang cantiknya minta ampun, itu bisa dari iblis. Tuhan itu yang paling benar. Dari semuanya hanya Tuhan itu yang paling benar. Gitu. Okay. Dan prinsipnya itu ada di dalam Roma 6 ayat 16 dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi ketika orang itu meminta pelepasan, artinya dia sedang menghamba kepada satu orang yang dia percayakan, yang membawa dia kepada kebenaran itu. Gitu. Jadi itu tidak salah. Oh, oke. Lalu ada lagi nih Kak, ada satu gereja di mana di dalam pengajarannya itu dia bisa menginjili roh orang mati. Lalu setiap firman Tuhannya dia pakai bahasa roh. Ada yang menafsirkan juga. Bahkan pada saat saya datang ke sana, saya diminta untuk berbahasa roh. Nanti dia akan nilai usia roh saya berapa, bahasa roh saya sudah tingkat berapa, gitu Kak. Gimana menurut Kak Yaya? Itu nggak benar.
Oh. Kadang orang itu terlalu berlebihan dalam yang seperti itu. Karunia roh itu tidak kamu yang menilai, tapi Tuhan yang memberikan. Jadi kalau kamu menilai bahasa roh orang, kamu sedang mendikte Tuhan. Itu karunia roh, manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus. Jadi bukan kamu yang menilai bahasa roh orang. Tuhan Saya bilang kok kau kayak mengintimidasi saya gitu ya. Tapi dia jawab ya memang dia pakai yang kayak menginjili roh orang mati. Jadi dia kalau datang ke rumah saya, di rumahmu ada roh ini gitu. Karena dia pakai Korintus apa gitu ya Kak, kemarin aku lupa. Enggak, itu enggak dibenarkan yang seperti itu. Ya, memberikannya hal-hal yang baik itu boleh, tapi kalau untuk menguji, mencobai seperti itu, saya pengen tahu roh kamu berapa. Kalau Tuhan kasih saat itu juga kepadamu roh yang benar-benar dari Tuhan, apa kata dia? Dia sedang mencobai roh dari Tuhan. Jadi bahasa roh itu bukan, itu karunia. Karunia itu prinsipnya itu diberikan oleh Allah kepada siapa dia mau memberikan. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kalau orang-orang menilai bahasa roh, menafsirkan boleh, karena itu adalah karunia, ada karunia untuk menafsirkannya. Tapi untuk berapa levelnya, mana ada level-levelnya? Wong itu bahasa roh. Jadi bahasa roh yang bunyinya ACCCC itu level 1, yang begini level segini begitu. Nah, ada itu. Karena di gereja itu firman Tuhannya pakai bahasa roh Kak. Ada yang menafsirkan juga. Saya tidak mau mengatakan yang aneh-aneh tentang itu, tapi saya tidak suka dengan yang seperti itu. Saya harus katakan itu. Untuk apa? Kalau kamu bisa, Rasul Paulus saja bilang lebih baik bagi saya berkata-kata dalam bahasa manusia daripada banyak dengan bahasa roh. Rasul aja bilang begitu, gitu loh. Jadi untuk apa kita sok-sok paling roh ya? Tapi buahnya berarti kebasan saja ya. Oke, Kak Elia. Thank you. Oke. God bless you, Kak Elia. Yo. Oke. Gitu, kadang orang terlalu lebay sekali masalah hal-hal seperti itu. Sampai dia lupa prinsipnya itu apa. Saya kan di Protestan yang apa? Yang alam-alam, Protestan yang alam ini. Tahu nggak Gemim kalau di Indonesia Timur itu Gemim di daerah Manado itu? Itu kan apa ya? Calvinis ya. Iya. Jadi bukan sependapat, tapi bukan juga saya terima ya. Tapi ada juga yang masuk. Ini seringkali saya dengar, saya kan tetangga saya ini gerejanya gereja aliran. Mereka tahu bahasa roh, mereka bahasa roh. Tapi seringkali kelakuannya enggak. Ya, namanya masih manusia kan, iya kan. Kalau saya kan Kristen moderat lah. Jadi kalau di gereja itu, kalau kamu mau pimpinan sinode, kalau ajaran sudah nggak sesuai, kami di out. Kalau kan sorry ya, agak menyimpang saya ngomong ini. Kalian bedakan di ajaran yang lain, kalau dia pimpinan agama, apa yang dia katakan harus kita percaya ya kan. Banyak kan begitu kan. Seakan dia adalah penguasa di gereja atau lain. Kalau di gereja saya kan beda. Walaupun kamu suatu pimpinan, kalau kamu disalah, semuanya berhak kamu di apa itu? Dikeluarkan. Kalau ajaran, kalau menyimpang sudah kamu keluar. Sorry kalau ada yang Muslim di sini ya, sorry ya. Kalau kan Muslim kan saya akan dengar kali kalau bilang Ustadz, apa yang Ustadz ngomongnya, saya anggap suara di atas lah. Sorry ya, nggak menyinggung, cuma seringkali dengar gitu ya. Tapi kalau di ajaran saya sini kan, walaupun kamu pimpinan besar agama, kamu ketua apalah di gereja, kalau kamu ajaran sudah menyimpang atau ada satu keputusan yang sudah nggak sesuai, harus siap keluar. Kalau sudah salah, saya salah lah. Nah, kemudian saya kembali ke bahasa roh itu. Ini anaknya sehingga saya lihat,
Kemudian meninggal saya tanya, apa bahasa rohnya itu apa ini? Memang saya bingung nih tentang bahasa roh ini. Cuma sorry ya, gereja saya nggak mengenal bahasa roh, gereja saya nggak mengenal bahasa roh. Karena guna apa saya mengucap bahasa roh kalau saya nggak tahu apa yang saya katakan itu. Coba minta pencerahan lah. Ya bukan, jangan katakan tidak mengenal bahasa roh, cuma tidak memakai bahasa roh. Kalau Anda tidak mengenal bahasa roh, itu gerejamu gereja sesat. Ya, kalau begitu. Karena bahasa roh itu alkitabiah. Cuma tidak memakai bahasa roh. Beda kan Pak? Mengenal bahasa roh itu alkitabiah karena Alkitab mengatakan itu. Jadi, maksudnya begini, Malia. Buat saya mengerti. Jangan dikatakan tidak mengenal, tetapi tidak menggunakan, itu lebih tepat. Ya memang tidak menggunakan di gereja saya memang tidak menggunakan bahasa roh, betul Mbak Lea. Tidak. Iya, tidak menggunakan. Menggunakan itu lebih baik daripada tidak mengenal. Okay? Cuma begini Mbak Lea, ada orang saya bilang dia ini bahasa roh, dia cuma ikutin yang di sebelah lagi ngomong itu bahasa salah roh. Pak, itu salah. Kalau ikut-ikutan itu salah kalau itu. Nah itu yang saya mau pertanyakan. Ya, cuma kita tidak boleh menghakimi juga dalam pengertian begini. Yang tahu kan mereka gitu, bukan kita. Nanti Tuhan yang akan menghakimi. Kalau mereka memang ikut-ikutan hanya terlihat keren mencari pujian buat diri sendiri, itu nanti Tuhan yang berurusan, bukan kita. Gitu, yang penting cari tempat. Saya mengerti dengan maksudnya ini kan, ini jujur, saya bukan berusaha di atas yang tahu kan. Saya punya sepupu, kakak beradik, semua beda-beda ajaran, sama-sama Kristen, tapi dia di aliran di sebelah, alirannya di sebelah. Yang makanya satu pertanyaan saya, ini ada saya temani, kamu ini lain kali imannya, kalau saya pikir imannya lain kali nggak mungkin kenapa kamu bisa bahasa roh? Tapi dalam pikiran saya kamu cuma ikut-ikutan, kamu nggak bisa bahasa roh, cuma apa yang dibilang itu gimana ya? Di sini kan terkenal dengan gereja-gereja aliran yang karismatik lah. Makanya saya minta penjelasan ini sebenarnya bahasa roh ini harus diwajibkan untuk yang orang yang tahu atau jangan cuma ikut-ikutan nih. Itu enggak diwajibkan. Bahasa roh itu adalah karunia. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2, bahasa roh itu adalah tanda orang kepenuhan Roh Kudus, tapi bukan menjadi tanda orang dipenuhi atau tidaknya oleh Roh Kudus. Bedakan orang kepenuhan Roh Kudus dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus itu akan bermanifestasi dan memberi karunia dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi dipenuhi Roh Kudus, semua orang Kristen yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pasti diberikan Roh Kudus. Oh kalau itu saya yakin itu. Jadi bahasa roh itu tidak diwajibkan. Itu Tuhan berikan kepada siapa ia mau memberikan itu. Kalau dia seperti saya tidak bisa bahasa roh. Tapi pernah suatu kali saya berbahasa roh waktu saya berdoa di kamar. Tidur saya jam 9 pagi itu saya berbahasa roh tiba-tiba. Ya saya mengerti, saya meskipun vokalnya beda-beda tapi saya mengerti apa yang saya ucapkan itu. Terus sebelum lanjut, begitu. Ada yang waktu tadi malam yang komentar tuh, saya yang ngomong tuh, ada yang namanya yang bilang banyak bilang kenapa kabur, tapi ampunilah dia. Itu saya yang ketik itu. Oh gitu. Siapa yang dibilang nyawa kamu apa banci apa namanya Kinandar apa itu? Bukan. Saya nggak tahu itu. Kemudian saya jawab tuh, kenapa dia kabur? Kemudian dia bilang, ya Tuhan ampunilah dia, ya kan? Ya tahu apa yang tidak perbuat ya. Saya lihat kan Elia kan tenang jawabnya tenang, santai aja. Akhirnya udah itu lewat aja ya. Saya mau lanjutkan lagi. Ini saya di kiri kanan gereja aliran. Saya punya om, saya punya tante, semuanya banyak gereja aliran. Kemudian mereka tidak minum obat. Ini jujur, ini bukan main tipu-tipu, nggak ada tipu-tipu.
Kalau mau cari tentang saya, tanya sana. Ini nama lengkap saya Emen Polandos. Nama Evi juga begitu. Nggak ada. Saya suka main jujur. Kenapa mereka nggak minum obat? Saya nggak tahu. Tanya ke mereka dong Pak. Kenapa nggak minum obat? Bilang. Saya minum obat. Nah iya makanya. Dulunya mereka minum obat karena mereka mengandalkan, karena katanya obat, maunya kalau mereka sakit cuma dengan keketuan doa kata mereka sembuh. Tapi anak cucunya minum obat. Itu yang saya aneh. Iya. Tapi untuk ini juga untuk gereja memang belum diterima dalam apa itu, dalam sinode ukuran gereja mereka nggak masuk dalam apa itu, masuk apa itu PGI. Ya. Ini ajaran itu kan orang kan perpecahan dari ini juga. Siapa yang mau dengar juga kan lebih bagus kalau mereka dengar ini kan, sama Kristen juga harus terbuka kan. Kalau ada ajaran yang nggak bagus kita jelaskan di sini ya. Jadi begini Lia ya, mereka bapaknya sakit, anaknya sakit. Tapi kalau untuk khotbah mereka memang berapi-api. Tetangga saya, keluarga saya juga termasuk dalam keluarga saya. Jadi di situ lihat sudah sakit parah, mereka berkekuatan dengan satu penyembuh yang di atas lah. Akhirnya meninggal juga. Sekarang sudah meninggal semua. Yang saya aneh kan mereka yang tidak minum obat, tapi anak dan cucunya minum obat. Ya, jadi begini Pak, jadi kalau ada gereja-gereja yang seperti itu tuh udah nggak benar ya. Tuhan itu menyembuhkan kita. Penemuan obat itu sebagai karunia Allah bagi kita. Ya, jadi kalau ada gereja yang anti obat seperti itu udah nggak beres itu. Ya, doanya berapi-api Tuhan. Emang mereka berpikir Tuhan itu seperti di jam. Memang kalau doanya kalau mereka kalau berdoa ya kalah, kalau cuma berdoa sama kalian nggak mampu mau dengar doa. Memang semangatnya berapi-api, memang waktu turunnya lidah berapi, memang semangatnya memang. Tapi kelakuan seringkali kalau saya bilang selamat pagi, mereka bilang harus selamat pagi hanya kepada Tuhan saja. Itu yang saya nggak enak dengan imannya Kristen. Tapi kalau gini, saya kasih contoh ini. Dia bilang nggak usah kepanjang. Bentar lah, hadir. Kamu udah gak jelas. Oke, silakan Pak, jangan kepanjangan ya Pak. Banyak di bawah yang ngantri. Oke, lanjutkan. Siapa yang masuk ini? Ya, silakan. Kasih kesempatan yang lain ya Ilya kan, kasih kesempatan yang lainnya masuk ya. Iya begitu, soalnya di bawah banyak sekali yang ngantri.